Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Aulia Salsabila, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Pertanyaan mendasar pada perencanaan, yaitu 5W1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Pembagian perencanaan. 1. Perencanaan jenjang atas atau top level bersifat strategis. Yang kedua ada perencanaan jenjang menengah, yaitu middle level yang bersifat administratif. Dan yang terakhir, yang ketiga, perencanaan jenjang bawah atau low level lebih memfokuskan untuk menghasilkan. Syarat-syarat perencanaan. Pertama, memiliki tujuan yang jelas. Kedua, bersifat sederhana. Ketiga, memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, bersifat fleksibel. Kelima, memiliki keseimbangan. Yang keenam, memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. Manfaat perencanaan. Perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi menuju arah yang sama. Yang kedua, perencanaan yang disusun berdasarkan penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing, yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam organisasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Manfaat perorganisasian yaitu menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas, dan fungsi perorganisasian yaitu adanya pembagian tugas yang jelas. Untuk bentuk-bentuk organisasi, yang pertama ada organisasi garis, yaitu bentuk organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. Yang kedua, organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, ada organisasi garis dan staf, yaitu bentuk organisasi yang memberi wewenang kepada pimpinan untuk memberi komando kepada bawahan. Pelaksanaan atau actuating, yaitu suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan atau controlling, yaitu tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut: jalur atau routing, penetapan waktu atau scheduling, perintah pelaksanaan atau dispatching, dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up. Prinsip manajemen yaitu pembagian kerja, division of labor, otoritas authority, disiplin, kesatuan perintah, unity of command, kesatuan arah, unity of direction, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, subordination of individual interest to the common good, pemberian upah, sentralisasi, jenjang jabatan, tata tertib, kesamaan, kestabilan staf, inisiatif, dan semangat korps. Untuk unsur manajemen ada manusia, uang, bahan, mesin, dan metode. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi, yaitu rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, dan dalam melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik.
Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan rancangan produk, jasa, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan kerja. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu masalah mutu dan persediaan. Yang kedua, manajemen pemasaran, yaitu kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan. Yang ketiga ada manajemen keuangan, yaitu manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana uang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Yang keempat ada manajemen personalia, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.